Sejak pertama Presiden penjahat kemanusiaan Prabowo sampaikan program itu, saya bilang itu racun yang akan membunuh Anda atau membunuh generasi. Selamat malam. Ini info baru saja terjadi di UGD Rumah Sakit Johari, Kabupaten Jayapura. Ini baru saya anak sekolah, usia paling tinggi di bawah 13 tahun atau 12 tahun ke bawah. Mereka tadi makan makanan bergizi atau MBG. Penyebabnya ada ini banyak sekali. Ini masih di luar. Ini anggota dong ada pasang tenda ini untuk sebagian di luar, sebagian di rumah sakit dalam. Hari ini tanggal 4 bulan Agustus 2026. Kejadian ini tadi siang mereka pengaruh makan MBG. Ya, misal itu penyesalan selalu dari belakang. Semua apa yang saya sampaikan itu telah terjadi, telah terbukti dan terbukti. Ada fakta, ada bukti, ada saksi. Jadi orang Papua, saya sampaikan lalu Lenis Kokoya mengaku kepala suku. Siapa yang pilih kau kepala suku ya di pecundang. Jadi orang mental budak kolonial itu ya benar-benar seperti Lenis Kokoya itu. Jadi Lenis Kokoya bilang, itu saya itu penyesat. Bukan. Orang Papua yang mental budak ini Anda useless. Tidak berguna sebenarnya. Jadi pikir hebat. Oh. Jadi semua yang saya sampaikan itu bahaya yang akan menimpa dunia ini. Saya kira bubarkan itu MPG itu. Tidak itu orang Papua banyak mati. Hello everyone and welcome back to the Manuscript Papua YouTube channel. Public attention has once again turned to Indonesia's Free Nutritious Meals (MBG) program, following a number of suspected food poisoning incidents reported in several regions across the country, including the most recent case in Depapre District, Jayapura Regency, Papua. The incident has drawn widespread public concern and remains under official investigation. As of now, the exact cause has not been confirmed, as authorities are still awaiting laboratory results and the findings of the ongoing investigation. Amid growing public discussion, Sebi Sambom released a new video statement sharing his views on the Free Nutritious Meals program. In the video, he says that he has opposed the program since it was first introduced and claims that he previously warned the public about what he believes were potential risks. He also links his earlier statements to reports of suspected food poisoning that have emerged in several parts of Indonesia. It is important to understand that these are Sebi Sambom's personal views and statements expressed in his video. Meanwhile, every suspected food poisoning incident reported across Indonesia, including the recent case in Depapre District, continues to be investigated independently by the relevant authorities. The official cause of each incident can only be determined through scientific analysis, laboratory testing, and the conclusions of the ongoing investigations. At the same time, the Indonesian government continues to implement the Free Nutritious Meals program nationwide while carrying out evaluations, strengthening food safety standards, enhancing oversight, and responding to every reported incident. As a result, any conclusions regarding the program or individual cases should be based on verified official findings rather than on a single statement or a single event. The ongoing developments have placed the Free Nutritious Meals program at the center of a broader national conversation, generating diverse opinions from policymakers, public figures, and the wider community. In an environment where information spreads rapidly, it is increasingly important to distinguish between personal opinions expressed in public statements and facts established through official investigations, allowing public discussions to remain informed, balanced, and grounded in verified evidence. What are your thoughts after watching this video? Do you believe Sebi Sambom's statements contribute a valuable perspective to the ongoing discussion, or should the public wait for the official investigation before drawing conclusions? Share your opinion in the comments respectfully, thoughtfully, and based on reliable information. Manuscript Papua. Selamat sore kepada semua pihak, terutama masyarakat progresif Indonesia, juga Papua, dan juga pemerintah Indonesia, pemerintah kolonial Indonesia. Saya Sebi Sambom, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dari pengendali manajemen markas pusat. Pada hari ini
Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026. Hari ini saya akan berbicara kembali tentang makanan bergizi gratis. Makanan bergizi gratis. Saya mau sampaikan kepada orang Indonesia, orang Papua, bahwa sejak awal pertama sekali di mana presiden penjahat, presiden genosid Prabowo Subianto mencanakan tentang makanan bergizi gratis, orang yang pertama mengatakan bahwa itu makanan beracun itu adalah saya. Saya ini, orang ini, Sebi Sambong. Pertama, orang yang menentang dan menyampaikan kepada rakyat Indonesia dan Papua bahwa harus semua orang menolak program ini. Karena program ini akan mendatangkan keracunan kepada orang asli Papua juga Indonesia. Dan buktinya, dari sejak pertama saya pernah keluarkan pernyataan itu dari organisasi kami, atas nama organisasi kami menolak program itu karena kami sudah tahu. Jadi orang-orang Indonesia dan orang-orang Papua mereka pikir, oh ini orang biasa yang bicara. Kami bukan orang biasa. Ingat dan catat baik. Orang Papua banyak yang merasa pintar, terlalu retorika banyak, berpikir macam bicara hebat-hebat. Orang pikir dia Free Pakawak yang bicara sampai macam pendeta, padahal itu iblis. Begitu. Ini contoh. Jadi iblis itu bicara itu pintar sekali, pandai berbicara. Maka orang bisa yakin bahwa ini yang manusia, padahal itu iblis. Ini saya ambil contoh ini. Dengar baik ya orang Papua, orang Indonesia. Ya dari pertama saya bilang itu racun. Sekarang buktinya apa? Di NTT, di mana-mana, di Jawa, di Sumatera, Sulawesi, saya ikuti selama ini keracunan. Sekarang orang Papua di Tanah Tabi, di Tebabreka, ini. Jadi saya mau sampaikan, Anda pikir kami orang biasa, tapi saya bilang kami bukan orang biasa. Itu artinya kami hidup, kami tinggalkan semua kesenangan. Ingat ya, kesenangan. Jadi kami ini tinggalkan kesenangan, kami hanya mengabdi untuk bekerja untuk bagaimana bangsa Papua harus bebas sekira dari pendudukan ilegal pemerintah kolonial Republik Indonesia. Orang-orang Indonesia semuanya, sipil maupun militer, mereka adalah kolonial yang menduduki secara ilegal di Papua. Tanah orang bangsa Papua, orang asli Papua. Jadi saya selalu bilang, ingat, kami bukan orang biasa, artinya semua apa yang kami bicara itu bukan kami punya program, kami ini, tapi tiba-tiba nanti Tuhan perintahkan, orang Tuhan sampaikan, ayo harus bicara ini. Maka saya biasa bicara. Ingat baik, catat. Jadi Anda pikir itu kami orang biasa. Kami bukan orang biasa, artinya kami hidup dengan sederhana. Jadi hidup sebagai pelayan atau kami ini pembantu rakyat bangsa Papua yang 3 juta lebih. Maka sebagai pembantu ya kami harus bekerja banyak, mencuci piring, bekerja kebun, semuanya kami kerja demi orang asli Papua. Ingat itu, kami bekerja sebagai pembantu, artinya siang malam bekerja untuk bagaimana bangsa Papua ini harus bebas dari penjajahan pendudukan ilegal Indonesia dan merebut hak kemerdekaan yang sudah diumumkan 1 Desember 1961. Di sana ada berkat, ada hikmat yang turun dari secara ilahi, juga dari leluhur, juga alam ada di sama kami. Jadi semua orang ini menjaga kami, melindungi kami. Kami bicara itu bukan hanya karena manusia mau-mau supaya orang akui, tidak. Itu Tuhan perintahkan, Anda harus bicara begini. Kami bicara. Jadi kamu percaya atau tidak terserah Anda. Tapi ini kami dibina, diseleksi secara ilahi dan alamiah. Bahwa hanya orang-orang benar yang bawa bangsa Papua ini keluar dari penjajahan Indonesia. Seperti bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Seperti itu. Jadi orang lain bilang, saya itu begini, begitu. Jeffrey boleh bicara hebat, saya bilang. Orang-orang yang bicara hebat itu iblis punya kakak. Catat baik.
ingat baik. Jadi semua apa yang saya biasa bicara itu hanya orang berhikmat yang akan menerjemahkan bahwa oh ini maksudnya begini. Orang-orang ahli filosofi, mereka yang bisa menerjemahkan itu. Tapi orang yang pikir rasa pintar, rasa yang teori tinggi, omong kosong, gelar doktor, profesor, tai kucing semua. Begitu. Dengar baik. Jadi orang Papua, saya sampaikan lalu Lenis Kokoya mengaku kepala suku. Siapa yang pilih kau kepala suku ya di pecundang. Jadi orang mental budak kolonial itu ya benar-benar seperti Lenis Kokoya itu. Lenis Kokoya itu teman saya. Dulu sekolah teologi di Jakarta. Kita biasa juga ketemu setiap pertemuan di Jakarta sana. Kita main biliar juga, sekolah teologi juga semua kita pergi main biliar dulu. Olahraga yang saya menyenangkan di hati saya itu saya biasa main biliar. Begitu. Dulu. Ya. Jadi Lenis Kokoya bilang, itu saya itu penyesat. Bukan. Anda karena pikir makan minum, pikir hal duniawi, pikir kekayaan, maka mana bisa Tuhan kasih Anda hikmat untuk berbicara. Anda sampaikan kepada rakyat bahwa ini adalah bahaya akan datang begini. Jadi semua yang saya sampaikan itu bahaya yang akan menimpa dunia ini, menimpa itu. Jadi kalau tidak mau dengar, ya misal itu penyesalan selalu dari belakang. Semua apa yang saya sampaikan itu telah terjadi, telah terbukti dan terbukti. Ada fakta, ada bukti, ada saksi. Ini hanya satu poin saya sampaikan, tapi kalau untuk khusus pejuang saya yang selalu dekat dengan saya, itu mereka tahu. Saya bilang ini akan terjadi begini, tetap terjadi. Ini akan mati, tetap mati. Orang ini akan kena hukuman, tetap kena hukuman. Tidak ada yang lewat. Itu catat baik. Saya berdoa supaya saya masih umur panjang sampai Papua harus merdeka. Saya sakit banyak di mana-mana. Hidup miskin, tapi saya punya prinsip bahwa kaya ideologi. Jadi kaya ideologi itu kelebihan yang Tuhan berikan kepadaku dan kepada teman-teman saya yang sama ideologi, yang kedudukan yang sama, kami berjuang. Kami hidup sederhana, tinggalkan kesenangan. Itu pilihan yang sulit bagi orang biasa. Tapi kami orang tidak biasa. Yang berikut saya suka orang gila. Kerja gila, semuanya harus gila. Begitu. Karena kalau semua orang normal nanti tidak ada perubahan. Oke? Sudah dengar? Sejak pertama Presiden penjahat kemanusiaan Prabowo sampaikan program itu, saya bilang semua harus tolak. Itu racun yang akan membunuh Anda atau membunuh generasi. Irano, Ino, ini kikit no. Hari waktu kari, nggak buat rumah saksi dia mek, ini nggak lelakon. Iya kesal konon sangkola. Hari mek, kamu pikir kami orang biasa? Kami bukan orang biasa. Kami hidup tidak punya apa-apa, miskin lalu berjuang. Disitulah Tuhan menghitung. Orang leluhur menghitung, alam menghitung. Maka perlindungan datang dari sana, bukan dari manusia. Oke? Ingat baik, program itu segera dibubarkan. Kalau tidak, banyak orang Papua akan mati karena program itu. Apalagi bilang kuali besar kah, itu bagian dari bujuk raju. Supaya orang Papua yang bicara merdeka, Indonesia layani kami baik begitu. Padahal biadab. Penjahat ini mau dengar, sorry. Itu. Jadi kalau begitu kita orang Papua yang mental budak ini Anda useless, tidak berguna sebenarnya. Jadi pikir hebat. Oh, tidak ada. Saya terbaik ya. Saya kira bubarkan itu MPK itu. Tidak itu orang Papua banyak mati. Generasi akan mati karena mengkonsumsi makanan-makanan racun. Otak mereka tidak akan berkembang, IQ mereka tidak akan cerdas. Ingat ya, oke? Cukup. Tuhan jaga kita semua. Wa nori nerabi. Usulan yang begitu bagus dan saya hanya bisa memberikan sebuah syarat langsung untuk kita dapat mengetahui. Kalau selebihnya untuk menjelaskan terkait obat dan cara pemakaiannya seperti apa, nanti itu ada medis yang mengatur.
Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa pasien anak-anak ini terus bertambah. Ya, saya belum bisa sebutkan, tetapi kalau kita lihat dari siaran langsung ini, anak-anak semakin bertambah untuk pasien kena keracunan. Untuk sementara 3 orang sudah dirujuk ke Rumah Sakit Iwari. Siap. Iya, masih. Sampai jam ini masih terus bertambah. Pasiennya makin banyak ini, anak-anak. Ada satu orang ibu guru juga terkena keracunan tadi dari Kampung Kendate. Sudah diarahkan tadi oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan yang tidak berkepentingan bisa keluar dari dalam ruangan, tapi semakin padat lagi nih. Dibagi ke ini, terutama di Depapre. Ya, cairan RL, infuset, aboket, ya, plester, ranitidin, dexa. Nah, suruh keluarkan semua terus dibagi. Jangan monitor ke spot-spot yang kita taruh pasien, jangan sampai BHP-nya habis. Dan obat. Sama udang sentro. Iya, 4 kita sudah geser. Iya. Bapak, ada apa informasi dari live ini 20 orang dari satu dan begitu. Iya, berapa? Yang penting kita evakuasi dari sini jalan. Nah, sebentar. Dua 20 dari Kendate dan menuju kemari, 20 anak. 20? Iya, baru ada tahu. Sudah. Ya, ini sudah ada yang persiapan untuk menuju ke rumah sakit umum, dirujuk ke rumah sakit Jawari. Ya, teman-teman, kita doakan agar anak-anak kita bisa dapat kesembuhan lebih baik lagi. Ya, menurut informasi yang saat ini dari Kampung Kendate 20 orang bertambah lagi sedang dalam perjalanan dari Kendari lewat laut. Belum sampai, belum
Ya, saya sudah koordinasi dengan Pak Kepala Dinas untuk bila ada penambahan pasien semakin bertambah, kita bisa ambil tindakan. Iya. Iya. Iya, Kakak Thomas. Ini anak-anak kena keracunan MBG di distrik Depapre Kabupaten Jayapura. Dokter punya ambulan. Iya, untuk dari Yokaris belum ada. Ini kita di distrik Depapre. Iya, ada cerita ke sini. Ke Depapre. Iya, sini. Di puskesmas Depapre. Sampai kan ke kampung. Lepas itu kelas 1-2 monitor terus yang ada ya. Monitor kami masih ini. Ya, baik. Saudara-saudara dari kampung-kampung yang mungkin sempat menyaksikan live saya bisa menginformasikan kalau ada pasien anak-anak di kampung masing-masing yang ada sedang mengalami rasa gangguan perut sakit, bisa disampaikan supaya saya membantu informasikan kepada Bapak Kepala Dinas. Ya, ini untuk anak-anak SD, SMP semua tergabung dalam masalah kasus ini nih, keracunan ini. Iya, kami baru dapat informasi untuk puskesmas desa ya, Kakak Elizabeth. Dapur itu di mana kan? Dapur di Depapre. Tadi saya sudah sempat koordinasi dengan teman-teman petugas MBG. Mereka hanya menerima BAMA dan mereka kelola. Namun yang terjadi seperti ini, jadi kita tidak bisa mensalahkan pekerja-pekerja. Mereka hanya menerima BAMA. Setelah itu mereka distribusikan ke sekolah-sekolah. Tunggu. Anak-anak ini perut sakit, jadi tangani dulu di sini. Dekat. Cairan ada di sana. Ayo. Mama, kita perlu habis. Ini sudah sekian banyak orang. Permisinya anak kecil kami. Iya, ini lagi ada yang bertambah lagi. Ya, teman-teman, kita doakan agar semua tidak ada yang terjadi soal apapun. Ayo, mama dong punya anak-anak yang masih agak bisa jalan, langsung naik mobil ambulans supaya kita antar di puskesmas selesai. Di sana masih ada tempat tidur, obat semua masih ada, dokter masih tunggu. Ayo, di sini sudah habis, kita punya stok yang ada. Nanti kita tunggu lama sekali. Kakak Sophie, anak buah yang sakit. Ya. Naik saja, naik. Ayo, lagi. Ayo. Mas Ben telat di situ. Ada antur. Pomba ada? Oke. Pomba berapa tempat itu tadi? 4, 6? Bisa 6?
Iya, kakak Sopi punya anak lagi. Mengalami keracunan. MBG. Tidak. Jangan salahkan mereka. Jangan salahkan mereka. Itu urusannya urusan polisi. Itu urusan polisi, Pak Tanam. Waduh, kematian dulu masak makanan apa? Ya, situasi semakin tegang di rumah sakit Depapre ya, teman-teman. Kita sama-sama mendoakan agar ada penanganan lebih baik lagi. Ya, ini sudah ada yang siap dirujuk ke rumah sakit Jawari. Sudah hampir 7 pasien anak yang sudah dilarikan ke rumah sakit umum untuk penanganan, yang dirujuk ke rumah sakit Jawari. Masih ada lagi yang siap dirujuk ini. Ayo, mama dorang punya anak-anak yang bisa ke puskesmas Komba. Puskesmas Komba, tempat tidur, obat-obat, Ini sedikit dokter sana ada informasi lagi. dari Ayo, Pak Kepala Dinas yang bisa Kesehatan ke ya, puskesmas Komba. orang tua dari pasien. Ayo. Yang begini bisa diantar, Pak. Ya, nanti itu kita satu kali. Florence Mansawan di mana ini? Oh, di Depapre, distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Di Puskesmas Depapre. Ini kenapa? Karena keracunan MBG. Ya, pasien terus bertambah ya. Kami berharap agar jangan ada situasi dan kondisi yang terjadi. Jumlah kurang lebih berapa yang sudah di puskesmas? Sementara saya tidak sempat menghitung karena banyak yang datang, jadi nanti baru kita lihat dari data selanjutnya. Ini ada lagi yang sudah siap dirujuk. Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat distrik Depapre dari beberapa kampung yang mungkin sedang melihat live saya, bisa melaporkan beberapa anak-anak yang ada di kampung masing-masing yang mengalami perut sakit atau mengalami keracunan. Kita butuh informasi karena saya disampaikan oleh Pak Kepala Dinas untuk mengecek dari kampung-kampung. Oh Tuhan, tolong, ada yang sudah mengalami darurat. Ya, kami berharap agar
Permisi. Ya, perlu saya sampaikan kepada teman-teman ya, kalau komentar yang baik dan memberikan motivasi dengan tujuan ya, karena kita ya sudah ada yang dirujuk ya. Ini di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Itu lagi, ini banyak orang ini berteriak sampai aduh. Ya. Konstannya, ya ini dari Kendate, Tablanusu, Depapre, Tablasupa, Yepase, Wambenan semua ada di puskesmas. Ini jumlahnya semakin banyak, tapi nanti coba kita nanti dengar ya dari petugas. Bapak Kepsek di situ. Bapak Jo Demena, selamat malam. Ya, kita berharap begitu ya, kita tolak MBG ya, keracunan MBG. YRC untuk distrik Yokari belum ada, ini baru 6 kampung nih. 6 kampung yang sudah ada di puskesmas ini. Kalau untuk Yokari belum ada. Dari Wambena 1 orang. Wambena 1 kan? Ya. 3. Wambena 3 orang. Siapa tadi ya? Dari Wambena 3 orang. Adik-adik kita yang masih baik-baik, jangan menumpuk di sini, jangan menunggu reaksi bertambah. Tolong segera ini melibatkan keluarga, tolong bantu untuk kita cari puskesmas dan rumah sakit. Pokoknya sampai di rumah sakit kementerian mereka standby. Jadi jangan menunggu di sini. Nanti yang gawat-gawat yang seperti dalam ini sudah tertangani baik. Jadi yang bagus-bagus kita kesurupan di sini. Ya, supaya lebih cepat tertangani. Boleh sih.
Katanya masuk Gapura. Itu katanya nggak masuk Gapura. Oh iya dokter. Yang diakan obat-obat apa sudah datang sebelum itu? Yusulina Buaya, terima kasih. Ya siap. Silakan dibagikan biar kita sama-sama mengetahui kasus ini toh. Silakan teman-teman sahabatku sekalian yang mau bagikan, silakan supaya kami sama-sama mengetahui kasus ini. Ya, kami berharap supaya bisa ada kesembuhan. Ya, ini ada lagi yang masuk ini, pasien baru. Teman-teman, sahabatku sekalian, kita lihat ini ada penambahan pasien lagi sampai dengan saat ini. Baik, silakan. Ya, tidak apa-apa, silakan. Saudara-saudaraku, sahabatku. Mona Lisa, ini kasus keracunan MBG di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Ini ada lagi yang baru masuk lagi. Ada lagi. Ya, kami minta supaya ada penanganan lagi. Ini pasien semakin bertambah ya, teman-teman. Di mana ini kakak? Di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Iya benar, korban MBG. Ya, perlu teman-teman mengetahui bahwa kasus ini telah terjadi pada jam 5 sore tadi sampai dengan saat ini masih terus ada pasien anak-anak. Ya, ini lagi. Masih ada lagi, teman-teman, saudara-saudaraku, sahabatku. Baik, aduh adikku hormat. Kakak tidak bisa mengambil tindakan, tidak bisa mengambil kebijakan. Itu dikarenakan mobil ambulans kurang sehingga mobil pribadi sudah mengantarkan pasien menuju rumah sakit Jowari. Ya, untuk sementara sudah hampir 10 lebih yang menuju. Sudah dirujuk ke rumah sakit umum. Di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, kena keracunan MBG. Ya, untuk sekarang sudah 10 orang lebih yang dirujuk ke rumah sakit umum. Ada di rumah sakit Dusai, Puskesmas Dusai, dan ada juga beberapa yang sudah dirujuk ke rumah sakit umum. Ya, teman-teman, pasien terus berdatangan ya untuk anak-anak. Berapa orang siswa sudah melebihi. Saya tidak bisa jumlah karena sudah beberapa yang diantar dan juga ada yang masih dirawat.
Ikan di trali itu. Iya benar, ini masyarakat terlalu banyak jadi makanya gangguan kepanasan juga ini di dalam. Sudah disampaikan oleh petugas tapi ya dari keluarga pasien ingin terus untuk menemani pasien jadi semua tetap di dalam. Kena keracunan di puskesmas di Papre, kejadian anak-anak SD dan SMP kena keracunan MBG. Ya benar di Papre. Itulah sebenarnya sengaja gitu. Tadi saya betul-betul miskas naik gitu. Ya siap, silakan saudaraku, silakan dibagikan supaya kita sama-sama mengetahui situasi dan kondisi saat ini. Ya sebenarnya kami tidak menginginkan apa yang akan terjadi, tapi ya sudah, kita sama-sama mengawali. Ya untuk saat ini data secara kasar yang saya dapatkan sudah hampir 50 lebih, 50 anak. Iya, keracunan MBG. Lokasi di mana? Di Depapre, distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, di Puskesmas Depapre ya, teman-teman. Iya, dari Kampung Kendate lumayan banyak. Menurut data tadi hampir 15 lebih ya. Lokasi di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Ruangan di dalam, di belakang. Ya, teman-teman yang baru bergabung baru melihat live saya, ini kasus keracunan MBG di distrik Depapre. Kasus keracunan yang terjadi kepada anak-anak SMP dan juga SD.
semakin bertambah pasien. Di rumah sakit di Papre, puskesmas di Papre. Kakak ini kan ketemu gas sudah kan? Itu gas sudah ketemu lebih kan? Gimana saja? Iya benar, puskesmas di Papre. Ya, saya sangat berterima kasih teman-teman punya tanggapan dan juga punya usulan. Saya hanya bisa live supaya kita dapat mengetahui bersama daripada kasus ini. Iya, sangat banyak. Yang perlu kita ketahui bersama, pasien anak-anak saat ini sudah bertambah, sudah hampir 50 lebih ya. Teman-teman sahabatku sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa kasus keracunan kepada anak-anak ini, keracunan MBG semakin bertambah dan berjumlah sudah mencapai 50 lebih. Untuk distrik De Papre dari 6 kampung yang terdiri dari Kampung Kendate, Kampung Tablanusu, dan juga Kampung Waya, Kampung Tablasupa, Kampung Yepase, dan Kampung Wambena. Ya, kita berdoa saja ya, semoga anak-anak kita, adik-adik kita bisa cepat pulih dari sakit saat ini. Abiaria, ini kasus keracunan MBG anak-anak SD dan SMP. Puskesmas di Papre, di Puskesmas di Papre, Kabupaten Jayapura. Ini anak-anak yang kena keracunan dari 8 kampung yang ada di distrik di Papre. Untuk sementara dari 6 kampung yang masuk dalam puskesmas. Ya, yang untuk saat ini sudah lumayan ya, hampir 50 lebih yang sudah ada penanganan. Dan juga hampir 10 orang lebih yang sudah dirujuk ke rumah sakit umum. Ada 3 orang. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, sahabatku sekalian yang lagi menyaksikan live ya, ini hampir di dalam satu keluarga itu ada 3 orang anak yang hari ini kena keracunan. Ya, 3 orang anak yang hari ini kena keracunan di dalam satu keluarga. Keracunan MBG. Ya, ini ada lagi yang datang. Masih ada lagi yang bermasuk.
Ya, kami berharap supaya anak-anak kita cepat dapat penanganan. Tim Samber ya siap, terima kasih, silakan bagikan saudaraku. Iya. Ya, silakan, tidak apa-apa. Baik, teman-teman yang mau dibagikan silakan, karena kita hari ini sama-sama menyaksikan bahwa kasus ini memang sangat berat dan harus ditelusuri dengan baik oleh pihak keamanan, karena sudah hampir 50 lebih ya untuk anak-anak yang kena keracunan. Ini untuk sampai dengan saat ini sudah mencapai 60 orang lebih, 60 anak. Keracunan MBG, keracunan makanan bergizi. Ini programnya Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Ya, teman-teman, sahabatku sekalian, silakan kalau mau dibagikan. Ini suasana di Rumah Sakit Puskesmas Distrik di Palpe, Kabupaten Jayapura. Ya, untuk guru-guru satu orang ya yang terkena keracunan dari SD Negeri Kendate. Ya, ini ada lagi yang siap dirujuk ke rumah sakit umum.
Asri, ya silakan. Ya. Ada satu yang ini. Ini kita lagi kemana? Ini langsung masak luar. Terus mana? Kita sudah sebentar kan? Langsung deh. Langsung di jadi semua Di sini. Mati di sini. tapi yang kita sekarang yang ada dengan ini kan langsung dulu. Ya, ini kepala distrik dan juga Kapolsek, ada Pak Kepala Dinas dan juga Bapak Ya, ini Bapak anggota DPRK Kabupaten Jayapura. Ya, yang perlu teman-teman ketahui, ini kasus keracunan makanan bergizi. Ya, itu. Ingat, tenang ya. Hati itu tenang, satu sama Tuhan, tidak boleh. Tuhan tolong lewat dokter, mantri, suster, itu saja. Itu yang Tuhan mau kasih. Naik, satu dia, bantu dia. Ya, yang kena keracunan ini anak-anak di bawah umur ya, anak-anak SD dan juga ada PAUD dan juga SMP, SD dan juga PAUD. Anakku ini dia aman. Tadi dari jam 5 baru mulai antar pertama satu dari Tabas Lupa yang masuk dari itu. Ini ada mulai masuk begini 2, 3, 4 kami belum masuk. Jadi kita terakhir. Ada yang langsung tidak bisa singgah. Yang sudah baikkan, jangan pulang dulu. Ya, ini mereka sudah rujuk satu orang menuju rumah sakit umum, rumah sakit Tiwari. Ya, teman-teman, sahabat FB yang sedang mengikuti live, inilah suasana di Puskesmas Jepapre. Semakin padat, semakin bertambah pasien. Ya, kita doakan agar anak-anak kita tetap selamat, aman, dapat penanganan lebih baik lagi. Ada 2 bulan. Ada 2 bulan.
Robert, iya sudah. Yang lain sudah dirujuk ke Yowari. Ini masih ada lagi yang mau dirujuk. Ada. Oke. Klinik Martin ada 4. Berapa tempat tidur? 4. Klinik Martin ada 4 tempat tidur. Ada 4 tidur. Di sini. Iya. Ambulannya di belakang. Kita evakuasi lagi, Dok. Iya. Ya, ini lagi ya, teman-teman, perlu kita ketahui bersama, saya mohon maaf ya, 20 menit ke depan lagi saya akan jeda untuk live saya. Teman-teman, sahabatku sekalian, saya akan jeda live saya untuk beberapa 20 menit lagi. Iya, saya kembali lagi sampaikan kepada kita semua bahwa kasus keracunan ini mulai terjadi pada sore hari tadi jam 5 sampai dengan saat ini pasien terus bertambah menjadi 60 orang anak lebih dari 6 kampung yang ada di distrik Dipapre. Untuk itu kami sama-sama mendoakan agar anak-anak kita bisa cepat pulih, dapat penanganan yang baik dari para medis. Semoga hal-hal yang kita tidak inginkan jangan terjadi kepada keluarga masing-masing. Rupanya semakin banyak. Ya, baik, siap. Iya, Agus, anak Agus juga kena keracunan. Ya, teman-teman, beberapa menit lagi saya akan jeda untuk live saya ya. Sudah hampir 1 jam lebih saya live. Ya, siap, saya akan simpan. Dan ini memang
benar-benar kasus yang sangat mengecewakan masyarakat. Ya, ini kami lihat ini pasien terus bertambah. Ini ada lagi yang mereka antar ini. Ini masih ada lagi. 2 lagi diantar. Ini. Masih ada lagi yang diantar. Saya punya berangkat, tes turun kan? Kakak bawa ke rumah sakit Johari ya? Kok pindah dari situ, orang nggak ada jalan. Sudah 70 lebih. Ada berapa yang naik? Dokter bawa berapa? Harus 4. Yang belum ditangani pasien. Langsung dengan dokter sama-sama. Ayo. Langsung dengan dokter sama-sama ke klinik. Disentani. Ayo. Ayo. Jangan tutup. Ya, ada sekali. Itu sudah berapa? Yang di klinik sudah apa yang keluar? Dari Pase ya, 2 orang baru ada penambahan. Ada penambahan dari Pase untuk pasien. Jangan pilih. Ini dari Taman Supa. Dari Kendate. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau mau dibagikan silakan supaya kita sama-sama mengawal kejadian di hari ini. Ini sudah berlebih, sudah hampir 70 anak terkena keracunan MBG untuk distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Sudah ada lagi yang dirujuk ke Rumah Sakit Johari. Bisa ambil lagi ya? Ya, Roni Bulo, silakan kakak. Di baru buku orang misi kan? Mana dia? Di dalam bagaimana itu nanti udah motor sudah Ya, kami berharap supaya jangan ada terjadi di distrik lain, bahkan seluruh di tanah Papua ya, di seluruh tanah Papua. Semoga situasi hari ini menjadi motivasi untuk kita selaku anak-anak Papua dan juga secara khusus untuk ya, ini ada lagi yang mau dirujuk ya teman-teman. Teman-teman, saya tadi minta pamit tapi saya lihat situasi kurang begitu, semakin banyak pasien, jadi saya live terus.
Ya silakan, silakan. Yang mau dibagikan silakan supaya kita sama-sama mengawali kasus ini. Saya berharap agar ke depan jangan terjadi hal-hal yang sama dengan kami di saat ini ya. Ya, korban sudah mencapai 70 orang anak yang terkena keracunan makanan bergizi. Polisi untuk kasus ini kami pasti bikin, dan kami akan masukkan laporan untuk ada BHP cairan obat bisa ditambah ke depapre, sudah pakai depapre lagi. Apa bisa pakai speed? ini ada lagi bertambah. Bisa di apa dihidup kayak Dia motor di mana? bersama pakai stok di depapre. Sama beberapa teman masih bisa kesini berarti balik ke depapre. Ivana, ya benar, di Depapre. Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Distrik Depapre. Komunikasi dengan kalau bisa kita pasang tenda dengan tempat apa yang bisa kita diberikan karena masih ya betul ya. Ya, untuk Yokari kami belum dapat informasi. Ya, kalau memang teman-teman, saudara-saudara yang ada di distrik Yokari yang mengalami hal yang sama bisa dilaporkan. Kebetulan saya sudah koordinasi dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Tadi saya sudah lapor beberapa kampung yang sempat koordinasi lewat komunikasi. Jadi bagi saudara-saudara yang ada di kampung-kampung yang sempat lihat live saya bisa diinformasikan. Belum jalan ini katanya belum dikasih obat tapi suruh dulu. Kita bukan nanti kita terum balik. Dia punya reaksi nanti kita terum balik nanti baru balik lagi. Bapak.
Ya? Ya, ini masih banyak lagi nih, masih banyak yang datang ke puskesmas, masih banyak. Ya, ini ada lagi. Heri, ini kasus keracunan MBG di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Minta maaf, saya untuk data anak-anak sekolah saya sudah lupa, dan bukan lupa, yang tadi memang saya sempat ingat, tapi yang sekarang sudah bertambah semakin banyak sehingga saya tidak bisa sebutkan data yang sekarang ini. Yang jelas jumlah seluruhnya untuk pasien ini sudah hampir 70 pasien. Pesantren gimana? Masa dari situ lapor sih. Lapor. Ya, Dr. Vivian. Silakan bagikan di KKJ. Minta maaf, saya tidak sempat bagikan di KKJ. Jika saudara-saudara teman-teman yang ingin membagikan di grup-grup KKJ, silakan. Live terus, muka lagi live. Mana bola dia?
Ya, dari Kampung Tabla Supa saya tidak bisa hitung lagi, dan memang dari Kampung Tabla Supa ada. Kampung Tabla Supa ada, Kampung Yepase ada, Kampung Wambena ada, Kampung Dormena ada, Kampung Kendate ada, Kampung Tablanusu ada, Kampung Waya Distrik Depapre ada. Ya, untuk Distrik Depapre dari 8 kampung sudah ada pasien. Dan saya tidak bisa hitung dari masing-masing kampung berapa orang, tetapi jumlahnya sudah lebih dari 50 ke atas, hampir 70 pasien. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada sahabatku sekalian. Ya, ini masih ada lagi tambahan lagi. Masih ada tambahan pasien lagi. Ya, silakan. Tidak apa-apa. Bagikan aja. Ya, ini para orang tua dari pasien sudah semakin ricuh di rumah sakit. Dan ini pasien semakin bertambah. Lari sudah, jangan tunggu lagi. Jadi masuk yang belas lari. Belum tidak mau jangan tunggu apa. Pasien semakin bertambah, sahabatku. Di mana? Saya live diinformasikan dari tim wartawan. Karena itu masih lari, jangan masih masuk lari. Tadi saya yang ada berita sudah masuk. Ibu Bupati juga. Saya maunya Ibu Distri, cuma Ibu Bupati suruh update, cuma HP mati gak ada cas. Anak-anak lain. Ya, masyarakat semakin padat, semakin bertambah. Supaya tidak terlalu panas. Terus yang kedua biar udara ini dia lancar, cirkulasi darah. Kita sama-sama berdoa, sama-sama berusaha kesembuhan pasien-pasien. Penonton dari
Iya, kendaraan polsek satu saya kerahkan itu. Ini juga. Polsek sudah tadi sudah 2 kali. Nah. Terus masyarakat juga beberapa ini belum kembali, Pak. Iya. Ya teman-teman, saya 10 menit lagi saya akan jeda live saya ya. Minta maaf untuk semua sahabat yang sedang mengikuti live saya. Ya, saya beberapa menit lagi saya akan jeda live saya untuk itu saya sampaikan kepada teman-teman, minta maaf. Ya, silakan. Ya, nanti saya live kembali lagi karena ini pasien masih banyak. Saya jeda dulu sementara karena saya harus urus yang lain lagi. Iya, dari Amai ada. Ya, terima kasih ya. Saya jeda sementara dulu, teman-teman. Nanti saya kembali live lagi jika sudah selesai sibuk. Nanti saya kembali lagi live bersama teman-teman sekalian. Ya, yang dibagikan silakan. Kita sama-sama mengawal kasus ini agar semua terproses sesuai jalur hukum karena ini sudah merugikan kami. Untuk itu
Kami minta dukungan daripada saudara-saudara sekalian. Ya, terima kasih ya teman-teman. Saya akhiri live saya dulu untuk sementara. Selamat malam dan selamat beraktivitas, dan kami akan pantau terus lewat postingan-postingan lain, mungkin teman-teman yang lain. Nanti kita ikuti informasi selanjutnya. Terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas. And that's our story for today. Stay with us for the next chapter. This is Manuscript Papua.